Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hartono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Azratul Lutfia akan menjelaskan tentang peran umat Islam dalam politik Islam pasca kemerdekaan. Nah, pokok pembahasannya ada 4. Yang pertama adalah politik Islam di Indonesia masa revolusi. Yang kedua, politik Islam di Indonesia masa demokrasi parlementer. Yang ketiga adalah politik Islam di Indonesia masa demokrasi terpimpin. Dan yang terakhir adalah lembaga Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita ke materi yang pertama, yaitu tentang politik Islam di Indonesia masa revolusi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang politik Islam di Indonesia masa revolusi. Ketika Jepang semakin terdesak dalam Perang Pasifik, Perdana Menteri Kiniaki Kaiso di depan resepsi Ulimereo Diet atau parlemen yang ke-85 tanggal 7 September 1944 menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu yang dekat. Nah, sebagai realisasinya, maka dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Nah, BPUPKI sendiri terdiri atas 38 orang anggota yang terdiri dari 8 orang Jepang dan 15 orang dari golongan Islam. Lalu selebihnya dari golongan nasional sekuler dan juga priai Jawa. Di antara 15 orang wakil Islam itu adalah yang pertama Abi Kusno Cokro Sujoso, lalu Kiai Haji Ahmad Sanusi, lalu Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Maskur, dan juga Abdul Kahar Muzakir. Nah, dalam sidang-sidangnya, BPUPK ini ternyata mengalami berbagai perdebatan ideologis yang sengit antara golongan Islam dan golongan nasionalis sekuler tentang dasar-dasar negara yang akan diberlakukan di negara yang akan berdiri. Nah, sebenarnya yang diperjuangkan oleh para tokoh Islam bukanlah realisasi negara Islam, tetapi lebih tepatnya pada adanya jaminan terhadap pelaksanaan syariat ajaran-ajaran Islam. Sedangkan dari golongan nasionalis yang dipelopori Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menghendaki negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dengan urusan Islam. Maka dari itu, untuk meredam perpecahan, akhirnya disepakati untuk membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 5 orang dari golongan sekuler, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, dan juga Muhammad Yamin. Sedangkan dari golongan Islam diwakili oleh Haji Agus Salim, Kiai Wahid Hashim, Abi Kusno Cokro Sujoso, dan Abdul Kahar Muzakir. Setelah bermusyawarah, pada 22 Juni 1945, akhirnya suatu sintesis dan kompromi politik dapat diwujudkan antara dua pola pemikiran yang berbeda. Sintesis inilah yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta terdapat anak kalimat pengiring pada sila pertama yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ternyata pada waktu proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 ini, Piagam Jakarta sama sekali tidak digunakan. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta justru membuat teks proklamasi yang lebih singkat karena ditulis dengan tergesa-gesa. Kompromi politik dalam bentuk Piagam Jakarta rupanya hanya mampu bertahan selama 57 hari karena anak kalimat pengiring tersebut dirasakan oleh sebagian bangsa kita di belahan timur sebagai diskriminatif terhadap pemeluk agama lain. Maka demi persatuan bangsa, akhirnya anak kalimat itu pada tanggal 18 Agustus 1945 dibuang dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu setelah Wakil Presiden mengeluarkan maklumat nomor 10 tentang diperkenankannya mendirikan partai-partai politik, maka pada tanggal 7 November 1945, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi lahir sebagai wadah aspirasi umat Islam. Nah, lalu ada partai-partai Islam setelah merdeka selain Masyumi adalah
Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, dan juga Nahdlatul Ulama. Dalam masa-masa revolusi, konflik ideologi di atas memunculkan 3 alternatif dasar negara: Islam, Pancasila, dan sosial ekonomi. Tetapi dalam perjalanan sidang-sidang konstituante itu, perdebatan ideologis mengenai unsur dasar negara terkristal menjadi Islam dan Pancasila. Materi selanjutnya adalah politik Islam di Indonesia masa demokrasi parlementer. Setelah penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949, sejarah politik Indonesia memasuki babak baru dengan diterapkannya sistem demokrasi parlementer dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Pada tahun 1950 sampai tahun 1957 ditandai dengan jatuh bangunnya partai-partai politik yang berumur rata-rata kurang dari setahun. Nah, setelah NU keluar dari Masyumi, partai politik Islam diwakili oleh Masyumi, NU, PSII, dan PERTI. Ciri lainnya tidak satu pun partai politik yang mayoritas. Pada masa revolusi, PNI dan Masyumi sering mengadakan kerjasama. Namun, pada masa ini hubungannya tidak serasi lagi, bahkan dalam saat-saat tertentu sama sekali terputus. Peranan partai politik Islam dalam kabinet-kabinet pada kurun waktu itu mengalami pasang surut seiring dengan jatuh bangunnya kabinet. Baiklah, materi selanjutnya adalah politik Islam di Indonesia masa demokrasi terpimpin. Usaha partai-partai Islam untuk menegakkan Islam sebagai ideologi negara di dalam konstituante mengalami jalan buntu. Demikian juga dengan Pancasila, yang oleh umat Islam pada waktu itu dipandang sebagai milik kaum anti-muslim setidak-tidaknya di dalam konstituante. Memang kesempatan untuk menyelesaikan tugas konstituante masih terluang, namun pekerjaannya diakhiri dengan dekret Presiden tahun 1959. Konstituante dinyatakan bubar dan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali. Bung Karno dalam berbagai kesempatan mencela pemerintahan banyak partai. Baginya, sistem parlementer tidak sesuai dengan alam pikiran Indonesia. Oleh karena itu, sistem ini harus diganti dengan sistem politik lain, yaitu demokrasi terpimpin. Nah, pergantian kekuasaan ini menjadikan pengaruh komunis tersebar luas, membangkitkan kekhawatiran keinginan pihak muslim atas otonomi regional. Kehancuran demokrasi terpimpin terjadi setelah pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan Partai Komunis Indonesia tanggal 30 September 1965. Umat Islam bersama APRI dan golongan lainnya bekerjasama menumpas gerakan tersebut. Materi yang terakhir adalah lembaga Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, yang pertama ada Departemen Agama. Departemen Agama yang sekarang disebut juga dengan Kementerian Agama didirikan pada masa Kabinet Syahrir yang mengambil keputusan pada tanggal 3 Januari 1946 untuk memberikan sebuah konsesi kepada kaum muslimin. Pada waktu itu, Menteri Agama yang pertama adalah Muhammad Rosyidi yang diangkat pada tanggal 12 Maret 1946. Sebelum terbentuknya kementerian ini, ada pembahasan mengenai apakah kementerian ini akan dinamakan Kementerian Agama Islam atau Kementerian Agama. Akhirnya diputuskan menjadi Kementerian Agama, yang pertama-tama mempunyai 3 seksi dan kemudian menjadi 4 seksi. Yang kedua, lembaga pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan Islam, Indonesia selalu mendapat sorotan atau perhatian karena memiliki penduduk Islam terbesar di dunia. Lembaga pendidikan tinggi Islam yang pertama di Indonesia adalah IMS Solo tahun 1939 dan pada tahun 1940 menyusul di Jakarta. Namun, setelah Sekolah Tinggi Islam Jakarta dipindah ke Yogyakarta, namanya diubah menjadi Universitas Islam Indonesia. Yang ketiga adalah lembaga hukum Islam. Hukum Islam Pengadilan Islam di Indonesia membatasi dirinya pada soal-soal hukum muamalat yang bersifat pribadi. Hukum muamalat pun terbatas pada masalah nikah, cerai, rujuk, hukum waris atau faraid,
wakaf, hibah, dan baitul mal. Keberadaan lembaga peradilan agama di Indonesia pada masa Indonesia merdeka adalah kelanjutan dari masa kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, pengadilan agama tidak mengalami perubahan. Yang keempat, haji. Semenjak zaman penjajahan Belanda, umat Islam Indonesia ingin mempunyai kapal laut untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan perjalanan haji. Iuran dikumpulkan, saham diedarkan, tetapi selama zaman jajahan keinginan ini tidak terwujud. Setelah Indonesia merdeka, usaha ini dilanjutkan. Pada tahun 1950, sebuah yayasan, yaitu Yayasan Perjalanan Haji Indonesia, didirikan di Jakarta. Pemerintah memberikan kuasa kepada yayasan itu untuk menyelenggarakan perjalanan haji, sebuah bank haji Indonesia, dan sebuah perusahaan kapal pelayaran Muslim Indonesia atau MUSI didirikan. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.